Hai Bestie, welcome back di Ignatenels. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau sharing edisi timing aku sama customer. Yuhu, kali ini aku dapat customer yang kukunya super cakep. Aku suka banget sama kukunya. Asli ya, dia datang tuh dengan keadaan kuku yang super duper rapi dan bersih. By the way, di sini aku bersihin tangannya pakai tisu basah. Oke, kamu pernah dapat nggak sih bestie-bestie sebagai nailist yang kalau ketemu sama customer yang kukunya kayak gini nih tuh, aduh tolong lah ya, ini cakep banget gitu kan. Jadi itu kita tuh nggak usah terlalu membuang waktu di timing untuk manicure karena udah bagus bentuk kukunya. Kalian bisa lihat ya, ini belum diapa-apain loh. Ini baru bener-bener dia datang duduk tuh, kita bersihin dulu tangannya. Aku sama dia. Oke, jadi aku bersihin dulu tangannya dia. Dan sejujurnya aku tuh masih tersalfok-salfok sama bentuk kukunya. Tolong, rapi banget. Ini bersih, nggak ada jigong-jigong kuku. Jigong-jigong kuku nggak tuh? Oke, kalian pernah dapet yang kayak gitu nggak sih? Aku karena beberapa ada yang kayak gitu ya, maksudnya kayak ya ampun, itu di bawah kukunya banyak sekali selipan kotoran kuku gitu kan, tahi-tahi kuku gitu kan. Apalagi kalau yang pakai extension, dia jorok sekali, tidak membersihkan kuku. Itu ampun, dah satisfying sih sebenarnya pas ngebersihin, seru gitu, tapi kayak kok bisa begini bu gitu kan, kenapa bisa sampai seperti ini gitu kan. Nah oke, itu jangan ya buat teman-teman tuh, itu jagalah kebersihan kuku kamu walaupun kamu dipakein nail gel. Oke, dari atas lihat bagus, bagian bawahnya bu tolong dirapikan, dibersihkan setiap kamu mandi. Jangan sampai kukunya cantik ya, iya pas coba lihat di balik tangannya, plak, oh my god, ada tahi-tahi kuku atau ada jigong-jigong kuku gitu kan, nanti malu kamu ya dinyinyirin sama teman-teman sekitar. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan customer aku sering kasih tahu teman-teman aku ya, di semua customer aku, Bu, jangan lupa ya Bu, bestiku tersayang, nih kukunya kan udah cakep pol, udah di nail gel, udah di manicure, udah dirawat ulala ilili gitu kan ya. Jangan lupa nih Bu nih ya, kalau lagi mandi, aku kadang suka kasih mereka kayak sikat mani gitu, satu gitu kan. Ini tolong ya dipakai prosedurnya pas lagi mandi. Ya kamu sikat aja bagian kuku bawah kamu, bagian dalamnya itu sikat pakai sabun supaya nggak ada kotoran-kotoran yang menyelip dalam kuku kamu gitu kan. Oke, emang kelihatannya nggak kelihatan ini dari dalam, dari atas, tapi pasti balik jeng-jeng gitu kan. Itu karena debu kan nyangkut ya, entah dari bulu-bulu baju atau misalkan kamu lagi melakukan kegiatan kayak misalkan masak atau beberes, ngelap-ngelap, itu kan banyak sumpalan-sumpalan, atau lagi makan di comet, aduh gitu kan. Jadi penting banget ngejaga kebersihan kuku ya. Nah tadi udah dikikir, terus tadi udah di buff juga, di buff udah ya, ini lagi prosesnya aku pakai nail drill. Terus jangan lupa kalau teman-teman yang punya nail drill, bukan biasakan sih, kata-kata aku salah, mohon maaf ya gitu. Wajib punya yang namanya nail dust collector, tuh yang aku pakai tuh yang pink-pink itu tuh, karena ini penting banget supaya nanti debunya tuh nggak terbang-terbang kemana-mana bu gitu kan. Itu penting banget kayak gitu. Loh, ayam tetangga bunyi jam segini, kedengeran nggak tuh? Ini sore-sore ayam si Rainbow namanya. Aku punya tetangga, dia punya ayam namanya Rainbow, bener-bener mirip kayak di film Upin Ipin. Oke, kembali ke topik. Suka begini nih, aku suka ke distract. Jadi ngobrol apa mencolok kemana-kemana kayak gitu. Nah ini aku gak terlalu banyak effort banget ngebersihin atau ngebentuk dia punya kuku. Ini karena kukunya tuh udah rapi. Terus aduh gimana ya, kalian bisa lihat lah, ini aku tadi belum aku bentuk, belum apa banget gitu ya, maksudnya kayak sebelum aku bentuk tuh kalian udah lihat kan betapa rapinya itu gitu. Oh ya, by the way teman-teman, kalau misalkan kamu guntingin kutikul kayak gini, hati-hati ya, pelan-pelan gitu kan, harus tahu batasan, jangan sampai berdarah please lah ya. Itu kalau kena kegunting itu kutikul tuh, aduh itu nyer-nyernya 2-3 hari gitu, perih banget. Apalagi kalau misalkan harus cuci piring, keramas, mandi, aduh perih sekali. Tapi by the way tuh udah ada cairan yang untuk memberhentikan darahnya keluar tuh, dan itu cukup membantu banget gitu kan, yang warna hijau-hijau itu, aku lupa namanya apa gitu ya, free apa gitu. Nah terus teman-teman, kalau aku tipe yang kalau ngegunting kutikul tuh ya aku gunting yang seperlunya aja, nggak sampai yang dalam-dalam banget sih gitu. Karena ada beberapa yang kayak beberapa teknik tuh yang sampai kayak dalam banget, sampai ruang merah, itu jangan kayak gitu ya. Walaupun tidak berdarah, biasanya itu perih. Karena kenapa? Kulitnya kan jadi tipis tuh, jadi sensitif kan. Tuh jangan seperti lah, sewajarnya aja, karena kutikul juga punya fungsinya juga buat kita gitu kan, kayak gitu. Oke, itu penting banget. Nah buat teman-teman yang belum pernah les, belum pernah coba kayak gini, jangan main dipraktekin ya please. Ini hanya untuk teman-teman yang sudah mengerti atau mengikuti beberapa kelas manicure gitu ya. Jadi pakai alat ini jangan sembarangan ya, tidak untuk di bawah umur, oke? Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha mengumpulkan untuk les, semangat!
Aku juga sedang mengumpulkan biaya lagi, aku pengen les. Kalau ditanya mau les di mana, aku belum tahu sih, aku belum ada target lagi di mana aku mau les, dengan ke siapa aku les. Cuman ya kumpulin aja sampai kak tiba-tiba, aku mau les sama dia, uangnya udah ada gitu. Oke, tadi udah beres ya manicure, nail prep dan lain-lain. Mari kita tahap ke menggunakan base coat gitu. Base coat tuh apa sih buat teman-teman yang nggak tahu tuh base coat apa? Base coat itu adalah lapisan dasar atau pondasi sebelum kamu menggunakan nail gel kayak gitu. Nah, kenapa kalau misalkan pakai gel polish itu harus dikasarin dulu permukaannya gitu kan? Kenapa harus di prep sampai segitunya pakai nail file gitu kan? Karena kebalikan dari nail polish. Kalau nail polish bisa kita pakai permukaannya halus, supaya langsung nggak ada kasar-kasar gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai base coat atau nail gel itu kita membutuhkan permukaan yang memang sengaja dikasarin supaya mereka tuh kayak ada berserat. Jadi itu nanti lebih mengikat dengan base coatnya. Jadi lebih kuat gitu sebagai pondasinya. Terus misalkan mau tambah lagi, boleh pakai nail prime tuh biar lebih kuat lagi, itu juga bisa gitu. Yang penting sih sebenarnya proses mani dan nail prep kamu tuh udah bener. Aku rasa kamu menggunakan base coat yang udah bagus pasti udah makin kuat pol tanpa menggunakan nail prime gitu. Oke. Nah, terus ya catatan, kalau misalkan kamu pakai base coat, aku selalu ngingetin di setiap videoku gitu kan, setiap aku sama customer ini gitu kan, kayak please lah, itu jangan sampai ngebleber. Usahakan kamu cek dulu apakah sudah rapih belum pinggirannya. Jangan sampai kamu sudah main cure aja ternyata si base coatnya nggak bleber. Itu kan PR banget ya, yang tadinya hasilnya udah rapi jadi kamu harus kayak koreksi gitu. Dan kalau misalkan ada gel polish atau base coat yang ngebleber ke kanan kiri, itu tuh susah banget buat kita ngebenerin tuh, kayak harus pakai drill dan nanti kita harus tambah lagi gitu kalau misalkan sampai ada yang kekikirnya melebihi dari batas yang seharusnya kayak gitu. Terus di sini aku pakai single cure. Ada yang nanya ini apa namanya single cure, aku bentuknya yang dolphin gitu ya. Jadi aku cuma pakai sekitar 4 detik. Hati-hati ya kalau misalkan kamu bikin cara aku kayak gini, jadi tutup dulu kamu punya base coat baru kamu cure gitu. Jadi tujuannya buat apa sih menggunakan single cure itu? Apa bedanya sama yang besar gitu? Jadi kalau yang single cure ini biasa aku gunakan untuk ngejaga supaya base coat itu tidak ngebleber kemana-mana, dan atau enggak kalau misalkan aku lagi ngegambar karakter atau sejenisnya itu bunga dan lain-lain, biasanya aku cure pakai dulu sedikit baru nanti aku lanjut lagi. Jadi nggak harus lama bolak-balik keluar masuk ke mesin UV yang besar kayak gitu. Jadi sebenarnya digunakan sesuai dengan kebutuhan aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi tapi untuk aku ya jujur ini nggak bantu banget kalau misalkan aku lagi di step menggunakan base coat gitu. Dulu tuh aku sebelum menggunakan teknik kayak gini nih, yang aku langsung cure beberapa detik doang, itu tuh aku ya ampun udah rapi-rapi gitu kan, udah bervolume kalau gue pakai overlay. Dia aku kan mau maksudnya sekali 5 jari gitu ya, nggak bleber ke samping kanan kiri sampai yang kayak oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Terus akhirnya kalau udah ngebleber gitu kan kita harus bah pinggirannya. Itu yang tadi aku bilang, kalau kena pinggiran tangan kulitnya sakit gitu kan. Mau nggak mau pakai drill gitu kayak di pinggir lagi, nanti kita hajar lagi pakai base coat, itu kan PR banget ya 2 kali pengulangan kayak gitu. Nah, by the way di sini aku pakai warnanya party. Ini yang natural color nomor N07 ya. Ini aku udah pernah spill juga di video aku sebelum-sebelumnya. Pokoknya semua barang-barang gel polish yang pernah aku pakai di beberapa videoku tuh, itu semua aku spill kok teman-teman. Jadi bisa misalkan aku mau warna kayak aku pakai gitu, yang kayak Natalie pakai, kamu bisa dicek ulang. Kamu bisa cek ulang di video aku sebelumnya karena aku udah spill. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang nanya kalau misalkan beli party punya tuh di mana sih? Kalau party aku biasa di alatnya @_Funku Beauty, itu IG-nya. Di beberapa videonya yang aku edisi unboxing itu aku udah spillin juga dia punya link tokonya gitu. Kalian bisa teman-teman langsung WhatsApp ke adminnya, gercep, dan mereka kamu mau tanya-tanya dulu juga boleh banget gitu ya. Nah, jadi sana memang super resmi, original. Kalian gak usah takut kayak ini palsu nggak, ini ori nggak. Itu pasti ori di alat @_Funku Beauty kayak gitu. Nah, di sini aku pakai natural color N07. Ini yang kayak semi pink kuku gitu, kuku natural, karena kali ini aku mau buat edisi nail art yang base-nya itu warna kuku pink natural, tapi di ujungnya mau dipakai ombre, agak sedikit kayak warna milk white gitu, tapi ini lebih ke share colornya si putih gitu. Jadi untuk natural kuku kayak gini, ini cakep banget untuk kalian yang punya kuku panjang seperti ini tuh. Bener-bener kalau menurut aku ini salah satu another color yang menurut aku ini cukup timeless gitu, warna timeless gitu ya. Jadi kayak warna marun gitu. Marun juga sama, marun merupakan salah satu warna timeless menurut aku dan bener-bener elegan. Simple, kamu pakai warna marun tok ketiplak doang juga udah cakep pol gitu. Sama halnya kayak model ini, model ombre nails atau French nail art ini juga menurut aku tuh cukup timeless ya, karena kamu terlihat seperti kamu simple, elegan, tapi tuh kayak wah banget gitu, terlihatnya kayak mahal. Itu sih menurut aku ya. Kalau menurut kamu desain apa yang menurut kamu tuh kayak warnanya ini timeless dan desainnya tuh kayak bener-bener wah banget gitu, simple tapi kayak nyandu banget pas dilihat. Selain kalau menurut aku tuh si cat eye ya, cat eye satin atau cat eye glass itu menurut aku tuh benar-benar warna cat eye terbaik.
Walaupun kita cuma pakai warna cat eye yang itu doang, yang kayak something glass gitu tuh, itu kayak kalau di Pati namanya Party Gemstone ya, itu warnanya bagus banget, sesimpel itu tapi kayak wah mewah banget gitu, kayak mahal kesannya Bo gitu kan. Kayak gitu itu aku suka banget sih warna warna per literan atau per eh, cat ayan dari si Party tuh cakep-cakep beneran deh. Nah, terus di sini aku kasih dia sedikit beberapa glitter dari ini series aku yang Party Ice, oke. Jadi ini Ice nomor berapa ya? Tadi aku lupa deh. Nanti lah ya kalau itu aku inget. Aku lupa nomor berapa. Ice nomor 12 kalau nggak salah deh. Jadi ini tuh warna pink soft gitu dan itu benar-benar secakep itu gitu kan. Nah, aku pernah pakai di tangan mamaku juga yang belum lama aku buat, ada di reels IG aku, kalian bisa cek. By the way, customer aku ini tipe yang suka simple-simple nails gitu, tapi tetap ya ada cute-cute manisnya. Nanti kita akan buat beberapa aksen aksesoris simple di beberapa jarinya aja, cuman 2 jarinya aja. Jadi memang customer itu punya seleranya tuh yang menurut aku ya, mereka tuh punya keunikan dan masing-masing warna andalannya gitu kan. Kamu tahu nggak sih? Oh ya, by the way sini aku pakai yang warna putih share ya. Nah, jadi gini, kalian setuju nggak sih kalau kita tuh setiap orang tuh ya punya warna yang kayak ini warna aku deh, ini punya aku, ini warna aku gitu. Dalam arti tuh kayak apa sih maksudnya? Jadi gini, ada orang yang memang tuh dia cocok cuma pakai warna itu aja gitu kan. Jadi contoh kayak customerku nih, dia itu selalu cocok menggunakan warna-warna soft pink gitu kan, warna-warna kayak gini. Ini menurutku ini adalah warna-warna soft pink yang tidak semua orang bisa pakai. Why? Karena kalau misalkan ini yang nggak cocok di tone colornya dia sama tone skinnya dia, itu tuh bisa terlihat seperti dokil. Kayak aku, jujur ya, banyak yang bilang, kalau Cici mah enaknya tangannya putih bisa pakai semua warna. Enggak gitu konsepnya besti-bestiku tersayang. Jadi, aku tuh bukan tipe yang tangan bisa menggunakan beberapa warna soft color gitu. Aku kalau menggunakan warna-warna yang soft gitu, tangan aku saru gitu kan, kayak ini warnanya apa nih, nggak keluar, nggak kelihatan gitu. Dan ada beberapa warna, contoh seperti warna pink. Soft pink tuh aku pengen banget sebenarnya pakai, tapi aku nggak bisa pakai warna-warna pink karena entah kenapa. Itu beneran, setiap aku menggunakan warna pink di tanganku terlihat kumal dekil dan tidak terawat. Kayak nggak cocok banget warna itu. Nah, kalau aku jujur aku lebih sebenarnya aku suka banget sama warna-warna yang soft gitu. Warna-warna pastel tuh wah anakku banget. Tapi untuk dipakai ke kuku aku nggak cocok pakai warna-warna pastel kayak gitu, kayak warna-warna soft. Jadi aku lebih cocok menggunakan warna-warna yang solid color. Contoh, warna maroon, badabes, warna hitam. Terus warna coklat brown yang benar-benar pekat. Terus aku juga cocok pakai warna yang gonjreng. Aku pakai warna kuning, tangan aku cerah, orange, hijau stabilo, biru neon kayak gitu. Di tanganku tuh malah cerah. Tapi kalau misalkan warna yang soft kayak pastel, tangan aku malah jelek, dekil sekali. Sedih. Padahal aku suka banget sama warna yang kayak begini nih. Apakah kalian sama seperti aku yang kayak aku pengen warna ini tapi ternyata nggak bisa? Nah, itu deh yang aku bilang. Jadi kayak ada beberapa customer aku juga yang kayak si Cici yang ini, dia tuh cocoknya selalu pakai menggunakan warna soft pink. Terus ada lagi customer aku yang bisa aku suka pakai buat yang tangannya pendek kukunya tuh, dia tuh cocoknya pakai maroon. Dia mau nyobain warna yang lain, ungu, biru, lilac, pada segala macam gitu. Di dia tuh jatuhnya nggak keluar gitu, kayak nggak banget, kayak nggak kamu banget gitu. Tapi pas dia begitu menggunakan warna andalannya dia masing-masing, wah walaupun cuman polosan nggak diapa-apain, itu warna kayak wih gile, wih seksi banget warna di tangannya gitu, bener-bener bagus pol, bener-bener kayak wih elegan gitu, walaupun cuman polosan gitu kan. Jadi setiap customer, setiap orang tuh juga memiliki warnanya sendiri gitu kan. Jadi pentingnya buat kita sebagai analis untuk bisa memberikan saran pendapat ke customer kita supaya apa, jangan sampai dia pilih warna yang sebenarnya itu dia nggak cocok di tone colornya dia, kita ikutin aja gitu kan. Terus finally dia nggak suka sama hasil finishingnya gitu kan. Jadi kan kasihan juga gitu ya, kayak dia udah nail art tapi kok hasilnya nggak sesuai, dan kamu juga mau masukin ke portfolio kamu punya sosmed kayak kurang bagus. Karena kenapa? Karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Dan pentingnya untuk bisa saling memberikan pendapat gitu kan, dan mau menerima itu pentingnya. Jadi kalau aku selalu nih, setiap aku ketemu customer aku pasti akan selalu sharing, entah mau bagaimanapun dia tipikalnya, aku tetap memberikan saran masukan. Selebihnya aku kembalikan ke dia. Yang penting apa? Kita sudah memberikan saran masukan buat dia gitu. Karena pentingnya supaya nggak ada miskom, nggak ada nanti kayak bete-betean karena ih kok jelek sih, ih bete deh nail art di sini tuh nggak pernah dikasih saran masukan, kita kan nggak ngerti. Nah, sometimes beberapa customer tuh nggak ngerti loh, kayak pemilihan aksesorisnya cocok yang mana, pemilihan warna yang cocok untuk kulit yang mana gitu. Dia hanya melihat ini warnanya bagus nih kayak di display, aku langsung pakai tangan. Karena nggak semua yang kita lihat di display itu bagus, pas dipakai ke tangan kita itu belum tentu cocok, Besti. Itu penting banget itu ya. Simple tapi penting untuk menjaga kualitas jasa nail studio kalian gitu kan. Itu simple sih. Itu yang aku pelajari dari selama 4 tahun ini, kayak oh iya ternyata bener. Dan aku juga dulu sebelum buka ini, aku juga sebagai customer yang datang ke sini masuk studio ini kayak
Dulu tuh kayak, kok aku nggak pernah dapat nail art yang seperti yang aku mau. Dulu zaman aku suka nail art dulu-dulu tuh ya, tuh 5 tahun yang sebelumnya. Nail art tuh belum se-booming sekarang. Kayak kalau dulu tuh nail art ya udah tok segitu, kayak gitu aja gitu. Terus memang harganya memang harga dulu tuh relatif stabil ya, segitu di atas 200.000, 150.000. Kalau sekarang kan gila-gilaan ya. Nah, kamu mau yang 50.000, bahkan 35.000, dan bahkan ada teman-teman aku yang di luar pulau sana bilang, "Ci, tau nggak di tempat aku nail art tuh 20.000 10 jari." Hah, gitu kan. Terus kalau udah mau pakai aksesoris ngegambar pakai nail tip to extension 100.000, Ci. Hah, itu aku cuma bisa, "Hah? Aduh, kok bisanya?" gitu kan, kayak gimana hitung-hitungnya gitu kan, kayak wow. Aduh, aku sampai batuk, terus ada kayak shock gitu, kayak wow, aku sih bingung ya gimana itu modalnya muterinnya gitu kan. Terus gitu kan, kayak ya sebenarnya setelah aku rewind pikir lagi, ya sebenarnya memang itu tergantung dari lokasi kali ya, dan kayak pangsa pasar di sana tuh harganya berapa gitu. Tapi menurutku memang sekarang tuh harga nail art itu tuh udah banyak banget pilihan, jadi kayak tinggal disesuaikan dengan customernya, pilih kamu mau di range yang mana gitu, kamu ada di kelas pangsa pasar yang mana sebagai nihilist kayak gitu. Jadi tidak bisa disalahkan juga, tapi yang penting aku berharap ya semoga kita sesama nihilist bisa saling support, dan semoga benar-benar memberikan yang terbaik, service terbaik ya. Jangan sampai kita menjadi nihilist yang salah satu yang kayak lupa akan apa sih seharusnya sebagai nihilist, menjaga kuku yang seperti apa sih, mempercantik kuku seperti apa sih. Jangan sampai kayak gitu kan, hanya karena kayak ya penting gue dapet cuan, yang penting gue viral, yang penting ini, jangan gitu. Tetap do the best buat customer kalian gitu. Lakukan customer kalian ditreatnya seperti kalian men-treat diri kamu sendiri kayak gitu. Itu lebih long last untuk usaha kita daripada kamu yang asal murah, asal bagus, asal ini, tapi nggak tahu bagaimana efek samping ke depan dan selanjutnya gitu. Itu jangan sampai ya. Kenapa sih tiba-tiba bahas ini? Karena banyak banget ini teman-teman yang sharing sama aku di Q&A Instagram yang kayak, "Ci, gila ya harganya tuh udah segini, terus harga les juga udah anjlok kan." Kayak dulu tuh kalau zaman kita tuh, ini angkatan aku gitu ya, kayak iya ya kita mau les tuh sampai harus kayak ngumpulin minimal punya uang 5 juta. Bahkan kalau kamu sampai mau advice to pro tuh kamu harus mau punya minimal kamu punya uang sekitar 20 sampai 45 juta gitu kan. Kayak wah iya, kalau sekarang tuh kamu mau belajar 3D, mau belajar apa, kamu tinggal 70.000 include the course dan juga dapat sertifikat gitu kan secara online. Tapi menurut aku online 70.000 murah banget ya gitu. 50.000 juga ada. Bahkan kayak awalnya aku speechless, hah 200.000 nih, hah sekarang ada yang lebih, wah berbikin aku kayak hah lagi apa 70.000, 50.000, murah sekali gitu kan. Wow gitu kan, kayak wow banget gitu kan. Kayak memang sekarang tuh ya tinggal kembali lagi kamu mau di mana lesnya, dan kita pintar-pintar lah, kamu harus tahu portfolio dia tuh skillnya udah sampai mana gitu. Sebenarnya itu sih menurut aku yang membedakan, apa sih perbedaan les yang mahal dengan yang murah gitu kan. Ya kamu harus tahu juga jam terbang si gurunya udah sampai mana gitu kan. Kamu nggak bisa juga tuh yang kayak jam terbang dia tuh udah belandak buana kemana-mana, terus kamu kayak jangan di dia mah mahal gitu kan, jutaan bla bla bla. Ya kamu harus tahu dulu dia skill udah sampai mana gitu kan. Ini kan masalahnya bukan hanya sekedar pakai kutek ya, itu tuh sebenarnya seni. Aku tuh menganggap pakai nail art itu seni gitu, karena ya memang seni lukis, seni nggak yang dinilai tuh nggak cuman pakai kutek ya, tapi ini memang seni gitu, skill gitu lah, mahal ilmunya gitu. Nggak semurah itu gitu kan. Nah terus nggak berarti yang murah juga masa nggak bagus gitu ya. Nggak gitu. Nah sebenarnya disesuaikan dengan pangsa pasar dan memang di mana adanya kayak gitu. Karena banyak banget teman-teman yang nanya, "Ci, ini kenapa ya kok harganya tuh sekarang kayak lesnya udah kayak nggak ada harganya." Ya sebenarnya balik lagi ke tempat mana kamu datang, ke siapa kamu datang, seberapa lama jam terbang dia gitu, terus seberapa paham dia di bidang itu. Kayak gitu sih menurut aku yang membedakan ya, jadi harga yang mahal sama yang tidak gitu. Jadi buat teman-teman ya sebenarnya menurut aku semuanya, mau yang mahal mau yang murah, ya tujuannya sama kok, tujuannya baik ya, untuk saling sharing, saling bantu untuk bisa mengerti apa sih basicnya, bagaimana sih caranya. Dan dengan mereka memberikan harga yang murah, sebagian pasti mereka sudah membantu buat teman-teman yang mungkin mau les belajar lebih susah karena lebih mahal nggak bisa. Jadi dia menyediakan dengan harga yang lebih murah dan lebih terjangkau untuk kalian yang ingin belajar juga di dunia nail art kayak gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke kita bagaimana kita mengolahnya itu dan menyikapinya itu gitu. Yang penting jangan sampai disalahgunakan ya, seperti itu. Itu aja sih yang mau aku sharing. Jadi beberapa teman-teman tuh bayangan suka nanya, sampai aku balas kayak gini nih, via lagi ngerjain sama customer, aku sharing di sini, aku jawab Q&A di sini. Sebenarnya aku pingin banget nih nanti deh ya kalau pas aku lagi ada waktu luang,
lebih aku tuh pengen banget bikin edisi Q&A, tanya-tanya yang kamu tanyain di YouTube. Nanti aku akan comot-comot beberapa kalau nggak screenshot dan aku akan jawab secara langsung di video aku yang series Q&A. Oke, nanti stay tune ya teman-teman. Oh iya, aku mau thank you banget loh buat teman-teman yang sudah nonton semua yang udah aku share di sini, semoga membantu. Dan buat teman-teman yang nanya kapan aku open class, stay tune aja. Jika sudah waktunya aku pasti akan open class. Tapi sejauh ini aku belum bisa open class karena keadaan masih proses persiapan untuk punya room yang lebih nyaman ya buat teman-teman semua. Nanti kalau belajar supaya kita belajarnya tuh enak gitu, nggak terganggu kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman seperti itu, oke? Oh ya, by the way ini udah sampai tahap dipakai top code. Gak berasa ya aku main sharing tau udah sampai sini aja. Karena memang kalau part lagi ngerjain sama customer tuh kadang suka nggak terasa tau teman-teman kayak ternyata udah sampai sini. Oh ya, ingat ya pakai top code juga sama, offline juga sama, pakai secukupnya gitu. Jadi jangan sampai kamu ngebleber. Pelan-pelan. Kalau aku jujur gini ya, aku bukan tipe nailis yang bisa menggunakan waktu. Ayo cepet, nggak bisa, berantakan aku. Aku nggak apa-apa deh. Aku selalu ngomong ke customer aku kerjanya lama ya. Aku tuh 2 sampai 3 jam. Oke, kalau yang simpel-simpel aku 1,5 sampai 2 jam. Tapi kalau udah rempong-rempong, ini nih ombre gini nih buat kamu yang bilang ini gampang. Tega kamu. Ombre nails itu jauh lebih susah dibanding kamu ngegambar karakter menurutku ya. Karena kenapa? Untuk mendapatkan hasil yang gradasi yang smooth atau yang halus itu tidak semudah itu. Jadi buat teman-teman jangan salah kira, jangan salah paham kayak kenapa sih ombre nails atau French nail itu tuh mahal? Karena memang itu susah. Terlihatnya gampang tapi prosesnya apa? Lama. Harus sabar Besti, membutuhkan waktu yang lama, sabar, dan kitanya tuh harus benar-benar teliti gitu kan. Kitanya harus benar-benar teliti karena kalau enggak ya enggak akan bagus hasil ya kayak gitu. Nah, ini udah mau beres and finally ini dia hasil finishingnya. Jadi memang kali ini kita membuat tema-tema yang lebih soft, dia nggak mau terlalu yang gonjreng banget dan juga nggak mau yang freshness terlalu over, tapi dia mau yang kayak gini simple, elegan tapi nyandu banget. Pasti lihat. Gimana menurut kalian? Simple tapi candu kan? Nah, buat teman-teman yang mau simple elegan bisa langsung di recreate ulang. Buat teman-teman jangan lupa follow Instagram aku @ignatianels dan juga TikTok aku Ignatianels. Makasih udah nonton, sampai ketemu next